Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen part 11 khusus kelas 10 SMA dan SMK. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat video pembelajaran yang ada. Biarlah Tuhan tolong video pembelajaran ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dari awal hingga pada akhir video pembelajaran ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati. Tema kita kali ini yaitu tentang ras, etnis, dan gender. Adapun bacaan Alkitab atau bahan Alkitab kita kali ini diambil dalam Kejadian pasal 1, pasal 2, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 36, Roma 10 ayat 12, Keluaran 22 ayat 21. Allah menciptakan manusia dalam berbagai keunikan, dan semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama yang harus dihargai terlepas dari perbedaan latar belakang ras, etnis, maupun gender. Perkenalan serta pergaulan kamu dengan sesama yang berbeda denganmu tidak malah menghalangi pembentukan dirimu sebagai remaja Kristen. Dengan sikap yang baik dan benar, perbedaan justru akan memperkuat identitasmu sebagai remaja Kristen. Memahami serta menerima manusia dalam keunikan ras, etnis, dan gender. Dalam pembahasan di SD dan SMP telah dikemukakan bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia dengan kepelbagaian. Melalui kepelbagaian itu, manusia dapat memahami kekuasaan serta kebesaran Sang Pencipta. Namun sayang sekali kepelbagaian ini seringkali justru menjerumuskan manusia ke dalam sikap sombong dan merendahkan orang lain. Dalam sejarah dunia tercatat lembaran-lembaran gelap ketika manusia membeda-bedakan orang berdasarkan warna kulit, kelompok etnis atau budaya, dan juga berdasarkan gendernya. Perbedaan budaya atau kelompok etnis juga bisa membuat orang merendahkan satu sama lain. Di zaman dulu, orang-orang Yunani menganggap diri mereka sebagai bangsa yang paling hebat. Mereka menyebut bangsa-bangsa lain sebagai bangsa barbar. Mereka mempunyai ungkapan yang berbunyi, barang siapa yang bukan Yunani adalah orang barbar. Mereka menggunakan istilah ini bahkan juga untuk orang-orang Yunani dari suku-suku dan kota-kota yang lain. Di kemudian hari di Eropa, bangsa-bangsa Anglo-Saxon, Inggris, Belanda, Jerman, dan lain-lain juga menganggap rendah orang-orang dari Italia, Spanyol, dan Portugal. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana keluarga dan bahkan masyarakat luas membeda-bedakan laki-laki dan perempuan? Anak laki-laki biasanya bermain di luar rumah, sementara anak perempuan biasanya bermain di dalam rumah. Anak laki-laki diberikan oleh orang tuanya mainan seperti mobil-mobilan, pistol-pistolan, mainan militer, pesawat terbang, dan lain-lain. Sementara itu, anak-anak perempuan diberikan orang tuanya mainan seperti boneka, alat-alat untuk memasak, dan sebagainya. Batasan-batasan ini telah membelah dunia kehidupan menjadi dua dunia, seolah-olah ada dunia laki-laki dan perempuan. Karena pandangan demikian, ada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang dipandang wajar jika dilakukan oleh jenis kelamin tertentu. Misalnya sopir mobil, pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pilot, pesawat terbang, pegangan, militer, dan lain-lain adalah pekerjaan yang wajar dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan perempuan dipandang cocok melakukan pekerjaan tertentu juga seperti menjadi sekretaris, perawat, administrasi perkantoran, dan lain-lain. Pada saat ini, kamu dapat saksikan bahwa kondisi tersebut telah berubah.
perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja di berbagai bidang kehidupan asalkan sesuai dengan kecakapan, bakat, dan keterampilan. Di kalangan keluarga muda masa kini, orang tua laki-laki dan perempuan bersama-sama melakukan pekerjaan rumah tangga, baik itu memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengurus bayi, dan lain-lain. Pengertian ras, etnis, suku, dan gender. Pertama, ras. Ras adalah konsep yang digunakan untuk mengkategorikan sekelompok manusia. Perbedaan anatomi tubuh atau warna kulit, warna rambut, mata, tinggi badan, lain-lain. Budaya, genetika, afiliasi geografi, sejarah, bahasa atau kelompok sosial digunakan untuk mencirikan suatu kelompok manusia tertentu untuk mempermudah pengenalan sebuah orang dalam kehidupan sehari-hari. Orang seringkali berpikir ini adalah pembagian sederhana. Kenyataannya tidak selalu demikian. Orang yang berkulit hitam dan berambut keriting dapat disebut sebagai orang Afrika, tapi bukan mustahil juga berasal dari Papua. Orang berkulit kuning dan bermata sipit mungkin dikenal sebagai orang Cina, Korea, atau Jepang, tapi bisa jadi juga orang Minahasa. Etnis adalah penyebutan yang diberikan kepada sekelompok manusia yang mendiami daerah tertentu serta memiliki adat kebiasaan sendiri. Berbagai kebiasaan dan adat istiadat ini merupakan ciri khas yang dapat membedakan satu kelompok etnis dengan kelompok lainnya. Di dunia dan di Indonesia terdapat banyak suku bangsa yang berbeda-beda. Ada perbedaan yang kecil seperti misalnya suku Jawa dan suku Bali. Ada pula suku-suku yang sangat berbeda seperti misalnya suku Aceh dan suku Papua. Namun pada dasarnya semua suku sama dan sederajat. Adat istiadat mereka semuanya unik dan tidak ada yang lebih luhur ataupun lebih rendah daripada yang lainnya. Gender adalah perbedaan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Gender belum tentu sama di tempat yang berbeda dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Gender tidak sama dengan seks atau jenis kelamin. Jenis kelamin terdiri dari perempuan dan laki-laki yang telah ditentukan oleh Tuhan ketika manusia dilahirkan. Sementara itu gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Gender berkaitan dengan pandangan atau pemahaman tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Masalah-masalah sekitar ras, etnis, dan gender. Yang pertama, diskriminasi rasial dan etnis. Rasialisme bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Rasialisme menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi bangsa dan ras tertentu. Misalnya penderitaan orang-orang India dan kulit hitam di Amerika Serikat yang kehilangan hak-haknya sebagai warga negara. Di Afrika Selatan, orang kulit hitam dan kulit berwarna juga kehilangan hak-haknya karena politik rasial yang disebut apartheid, yaitu pembedaan manusia berdasarkan ras dengan cara mendiskriminasikan mereka yang berkulit hitam, berkulit berwarna, dan orang-orang Asia atau India. Mereka bukan kulit putih dibatasi ruang geraknya dan hampir tidak memperoleh hak sebagai warga negara. Di Indonesia, etnis Cina pernah mengalami diskriminasi sejak peristiwa G30 SPKI di tahun 1965. Mereka tidak boleh mempraktikkan agama kepercayaannya. Konghucu dan agama Tionghoa dilebur menjadi satu dalam agama Buddha. Nama-nama yang berbau Cina harus diganti dengan nama Indonesia. Penggunaan huruf Cina dan bahkan pendidikan bahasa Mandarin dilarang. Peranan politik dan sejarah orang Tionghoa di Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan pun dihilangkan.
Pada Januari 2001, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengumumkan Tahun Baru Cina atau Imlek menjadi hari libur pilihan, yang kemudian diubah oleh Presiden Megawati menjadi hari libur nasional. Tindakan Gus Dur ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur juga memulihkan hak-hak etnis Tionghoa di Indonesia. 2. Diskriminasi gender. Menurut definisi yang ada dalam buku kesetaraan gender yang diterbitkan oleh ELSAM, sebuah LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, istilah kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Jadi, diskriminasi gender adalah perlakuan yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Diskriminasi terjadi terhadap perempuan dan dipengaruhi oleh budaya. Terwujudnya kesetaraan atau persamaan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi atau perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, mereka memiliki akses pada berbagai bidang kehidupan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk memperoleh keadilan di berbagai bidang kehidupan. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Di Indonesia masih banyak orang yang kurang memiliki kesadaran gender, sehingga akibatnya masih cukup banyak perempuan yang tertinggal di berbagai bidang kehidupan. Misalnya masih ada orang tua Indonesia yang memberikan prioritas utama kepada anak laki-laki untuk sekolah daripada anak perempuan. Angka buta huruf bagi kaum perempuan lebih banyak daripada kaum laki-laki. Ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman Alkitab tentang ras, etnis, dan gender. Dalam Roma pasal 10 ayat 12, Rasul Paulus menulis bab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Pernyataan Paulus ini tentu sangat mengejutkan orang pada waktu itu, mengingat orang Yunani biasa menyebut orang-orang non-Yunani sebagai bangsa barbar. Sementara itu, orang Yahudi juga biasa menganggap diri mereka lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Mereka adalah umat pilihan Allah, sementara yang lainnya tidak. Orang Samaria yang murah hati. Dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 36, Tuhan Yesus mengisahkan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Dalam perumpamaan ini, para pendengarnya dikejutkan oleh kisah Yesus yang menjadikan si orang Samaria sebagai pengawalnya. Padahal orang Samaria dimusuhi oleh orang Yahudi karena mereka dianggap najis. Mengapa Paulus dan Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang demikian? Bila kita membaca kembali kisah penciptaan manusia, maka harus diakui bahwa kita semua adalah satu keluarga yang berasal dari satu nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Meskipun sekarang kita sudah terbagi-bagi dalam berbagai kelompok ras, suku, dan etnis, pada dasarnya kita masih bertalian keluarga dengan semua orang. Karena itulah kita diajarkan untuk saling mengasihi, membela, dan peduli kepada sesama kita. Hal ini ditegaskan dalam kitab Keluaran 22 ayat 21 yang mengatakan, janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir.
Sehubungan dengan keadilan gender, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa laki-laki dan perempuan sama kedudukannya di mata Allah. Kisah penciptaan dalam Kejadian 2 ayat 18 menyatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tugas siswa, carilah clipping dari surat gambar tentang macam masalah yang muncul di sekitar kita, yang akar masalahnya adalah persoalan ras, etnis, dan gender. Kemudian berikan komentarmu, lalu buatlah suatu pengarang. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai jumpa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat video pembelajaran yang boleh mengajar kami tentang ras, etnis, dan gender. Biarlah video ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami berdoa. Sampai jumpa.